Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Sahabat ketika mendengarkan ungkapan Rasulullah itu, mereka terkesima dan bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa mereka keluarga Allah itu dari kalangan manusia? Siapa ya Rasulullah? Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah. Tuh. Siapa keluarga Allah itu? Ahlul Quran. Mereka yang senantiasa setiap harinya belajar Quran. Ibu, bapak yang setiap harinya rindu untuk menghafal Quran, walaupun satu ayat per hari itu gak apa-apa. Mereka menjadi keluarganya Allah di dunia dan kelak di akhirat nanti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Haji tadi, bahkan bacaan Al-Quran, hafalan Quran kita itu kelak menjadi syafaat. Tahu arti syafaat? Penolong, pembela. Kalau kita punya masalah di dunia ini, kita perlu advokat nggak? Perlu ya. Maka ada advokat yang gak mesti dibayar, dia menggandeng kita dengan sepenuh cinta. Siapa? Advokat kita, pembela kita adalah bacaan Al-Quran yang ketika di dunia kita ulang-ulang. Suatu ketika mereka datang dengan wajah yang cemerlang, bersih, ganteng, menggandeng bapak-bapak yang ada di sini. Mari menuju surganya Allah, berjumpa dengan wajahnya Allah. Senang gak digituin? Senang banget. Kenapa? Ahlul Quran senantiasa rindu untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini jadi keluarganya Allah. Berarti yang namanya keluarga itu jauh atau dekat? Dekat. Saya tanya dulu nih, ibu bapak semuanya yang ada di sini udah pada punya anak? Udah ya. Katakanlah anak ibu dan bapak itu gak minta sesuatu sama ibu, sama bapaknya. Gak minta sesuatu, tapi sang ibu melihat anaknya itu sepatunya udah jebol, bajunya udah lusuh, udah harusnya diganti. Kira-kira walaupun si anak gak minta, dibeliin sepatunya gak? Dikasihin bajunya gak? Kenapa dikasihin? Saking sayangnya ke anak. Karena saking sayangnya, bukan saking kasihannya. Anak sendiri kasihan. Berarti yang salah siapa? Saking sayangnya ya. Yo anak saya, ya Allah, itu sepatunya sudah jebol, bajunya sudah mulai lusuh. Maka walaupun dia nggak minta, dikasih sama ibunya, dikasih sama ayahnya. Bahkan sang ayah itu nanya sama anaknya, "Dek, nanti kalau kamu butuh apa-apa bilang sama ayah, bilang sama umi ya." Sampai digituin, sampai ditawarin, bener nggak? Bener nggak? Saking sayangnya kita sama anak kita. Ini manusiawi nggak kayak gitu perhatiannya? Manusiawi. Lalu bagaimana dengan ilahi, Allah? Allah lebih daripada itu. Yang tatkala Allah mengetahui hambanya ini cinta kepada Allah melalui Al-Quran, menjadi keluarganya Allah, jangankan dia minta, sebelum dia minta aja sudah Allah ijabah. Urusan dunia ini diurusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Al-Quran. Dan ketika saya memahami ini, saya mendapati suatu hadis. Yang hadisnya berbunyi begini, "Man syaghalahu Qur'an wa dzikri, a'taituhu khairum mimma yas'am." Barang siapa yang menyibukkan hari-harinya dengan Quran dan zikir kepada Allah, kata Allah, maka aku akan memberikan kepadanya segala sesuatu sebelum melebihi orang yang minta kepadaku. Dikasih sama Allah melebihi orang yang minta sama Allah. Tuh, gara-gara apa? Al-Quran. Makanya kalau Al-Quran luar biasa, urusannya benar-benar diurusin Allah. Proyeknya itu jangan fokus sama proyek, fokus sama Allah. Kalau gagal yang ini, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, diurusin sama Allah. Dan saya ngerasain benar saat ini. Dari semenjak saya mengikrarkan diri, lulus kuliah, komunikasi Unpad dulu. Komunikasi Unpad, orang lain ngomong, kenapa nggak jadi motivator aja? Kenapa nggak kerja di BUMN? Kenapa nggak di perbankan? Ya Allah, saya jadi guru ngaji. Dan saya mengikrarkan diri waktu itu, ya Allah, kalaulah memang peranku menjadi pengajar Quran, ya Allah, maka hamba inginkan sebagaimana maumu, dan hamba menginginkan ridhomu untuk hamba jadi guru ngaji. Ternyata peluangnya kebuka sama Allah sebagaimana janji Allah dalam hadis yang tadi, "A'taituhu, aku akan memberikan sesuatu kepada kamu sebelum engkau meminta."
jodoh dikasih, rumah dikasih sama Allah, kendaraan dikasih, pesawat juga dikasih. Buktinya kebalik. Gimana caranya kalau nggak bisa Allah ngasih pesawat, setidaknya tiketnya bukan pesawatnya. Tapi itu semuanya perjalanannya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini perjalanan Rasul darat balik lagi, dan setiap bulan alhamdulillah dengan karunia Allah saya berkunjung ke sana kemari, sudah ke Timika, sudah ke Masamba, Manado, Makassar, sudah ke Lampung, Medan, sampai Melabuh, Aceh. Sudah merasakan bertemu dengan keluarga-keluarga Quran. Luar biasa. Dan ini ada fasilitas yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah saya ikrar. Ya Allah, aku mau sebagaimana maumu. Gak apa-apa jadi guru ngaji juga, jadi pengajar Quran juga ya anak-anak deh. Adik-adik siap ya? Semangat? Semangat. Oh semangatnya gitu. Semangat? Semangat. Nah, ini pentingnya kita menghafalkan Al-Quran supaya jadi keluarganya Allah, dekat sama Allah. Pertanyaannya, ibu bapak sahabat semuanya, kok masih banyak yang ngerasa kalau menghafalkan Quran itu susah ya? Enggak guys? Kalau ditanya ini utamanya, kalau anak-anak mah insya Allah, istilahnya kalau orang Sunda cespleng. Gak ada terlalu banyak multitasking gitu ya. Pikirannya masih fokus pada Quran. Tapi ayah bunda, kalau ada yang nanya nih, menghafal Quran itu mudah atau susah? Seringkali ini sebagian besar kita pasti menjawab menghafal Quran itu apa? Tuh, pertengahannya apa? Sudah. Susah dan mudah. Sudah. Tapi kebanyakan kita mengatakan susah. Justru yang paling besar menjadi hambatan kita dalam menghafal Quran, dikarenakan di benak kita sudah disimpan susah menghafal Quran. Maka kata susah ini mesti diganti menjadi kata apa? Kata mudah. Supaya lahir 3 kunci mudah menghafal dengan adzikr. Bagaimana 3 kunci mudahnya? Ganti yang pertama kalimat susahnya menjadi mudah. Karena Allah mengatakan anna inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berkata, saya mah sudah tua, gak mungkin ngapalin Quran, maka selamanya gak akan bisa. Tapi kalau hambanya berkata, insya Allah mudah menghafalkan Quran, Allah akan berikan kemudahan ini. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah Al-Qamar. Di dalam surah ini diulangnya 4 kali. Ayat 17, 22, 32, 40. Bunyinya seperti ini. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai al-dzikr, sebagai pembelajaran, sebagai hafalan, sebagai peringatan. Pertanyaan dari Allah adalah fahal mim muddakir, adakah yang mau untuk menghafal? Ternyata pertanyaannya mampu atau mau? Mau. Bukan tentang mampu, bukan tentang tua dan muda, bukan tentang cepat dan loading, bukan. Tapi tentang mau enggak ngapalin Quran. Kalau mau, aku akan berikan kemampuan, kata Allah. Pertanyaan dari saya simpel saat ini, detik ini. Ibu bapak, adik-adik mau menghafalkan Quran? Mau aja atau mau banget? Maka yakinlah akan kemudahan Al-Quran. Bapak punya video, mau lihat dulu videonya nggak? Ada di video ini anak-anak seusia kalian. Seusia kalian tapi nggak kayak kalian. Dia istimewa. Istimewanya seperti apa? Lihat bareng-bareng yuk. Ini dia ini.
Fajar juga menghajikan kedua orang tua dan 2 orang pengasuhnya yang lain. 4 orang sama-sama diundang oleh Raja Arab, dikarenakan 1 orang yang hafiz Quran, Fajar Abdullah. Ini kemuliaan itu dekat, tak kalah dekat dengan Al-Quran. Oleh karena itu ibu bapak sahabat semuanya, ini mesti diganti terlebih dahulu di benak kita. Kalau ada di antara kita yang berpikir menghafal Quran itu susah, yuk ganti kalimat susahnya menjadi mudah. Kalau saya mengatakan menghafal Quran, semuanya kepalkan tangannya, coba anak-anak kepalkan tangan kanannya, ibu bapak semuanya. Kalau saya mengatakan menghafal Quran, jawab mudah, mudah, mudah 3 kali. Kita coba menghafal Quran. Mudah, mudah, mudah. Rasakan betul-betul dalam hati menghafal Quran. Mudah, mudah, mudah. Rasakan bahwa Al-Quran itu mudah untuk kita. Yang pertama mesti yakin. Kemudian 3 kunci kemudahan menghafal Quran itu, yang kedua adalah semangat dan bersungguh-sungguh. Ayatnya jelas, surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami. Jihad maksudnya adalah semangat. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh. Maksudnya antusias. Barang siapa yang antusias di dalam menghafal Quran, di dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalannya menuju kami. Akan kami tunjukkan jalan-jalannya mampu untuk berjumpa dengan wajah kami, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dikasih kemudahan di dunia dan akhirat nanti. Gara-gara antusias. Ini khususnya bagi Bapak Ibu, misalkan ini. Ilustrasi saja. Kalau kita habis training hafalan ini pulang ke rumah, katakanlah di rumah ada 2 anak. Anak yang kecil dan anak yang gede. Sebelum nyampe ke rumah kita beli es krim dulu di toko. Pas nyampe ke rumah kemudian kita bilang, anak-anak lihat, Umi bawa es krim, siapa yang mau? Itu anak yang kecil langsung lari, aku mau Umi, aku mau Umi, aku mau Umi. Tapi anak yang gede dia sambil main FF, PUBG sama Caci, sama Mobile Legends. Kemudian dia ngomong sama Uminya, Umi, kakak juga mau tolong simpenin di meja. Saya yakin orang tuanya pasti ngasih sama dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih, lebih seneng ngasih sama si kecil atau si gede? Kenapa yang kecil lebih seneng dikasihnya? Karena antusias tuh. Ibu, ayah juga akan memilih, pengennya lebih senang sama yang kecil karena antusias. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah juga sama, makanya Allah ungkapkan dalam surah Al-Ankabut ini. Dan siapapun orang-orang yang semangat, jihad, sungguh-sungguh, antusias dalam jalan-jalan kami, akan kami permudah jalan-jalan mereka menuju kami. Allahu Akbar, janji, ini jaminan dari Allah. Asalkan satu, antusias, semangat. Mana semangatnya? Mudah, kita coba lagi. Menghafal Quran? Mudah. Dan kalau saya bertanya Al-Quran, semuanya jawab dengan kepalan yang tadi, semangatku, gitu ya. Kita coba Al-Quran, semangatku. Al-Quran, semangatku. Al-Quran, semangatku. Wih, luar biasa semangat anak-anak. Ini mesti bagian dari semangat kita ya. Kemudian kita ulang lagi. 3 kunci kemudahan. Yang pertama mesti apa? Mudah. Yakin. Yang kedua tadi mesti apa? Semangat. Yang ketiga, terakhir nih, pastikan kita rileks dan bahagia bersama Al-Quran. Adik-adik, tidak ada yang dijebrusin sama Allah untuk ngafalin Quran, untuk belajar Quran, kecuali mereka lah makhluk pilihan Allah.
manusia pilihan Allah yang dicintai sama Allah. Ini berlaku untuk kita semuanya. Ayah, bunda, tidak ada sesuatu pun yang rindu dan cinta untuk belajar Quran walaupun satu hari satu ayat menghafalkannya, kecuali mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmat dari Allah hendaknya manusia berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, karena Al-Quran itu dia lebih baik dibandingkan apa yang telah kita kumpulkan selama ini. Boleh jadi kita mengumpulkan jabatan, harta, kekayaan, mobil mewah, rumah megah, tapi demi Allah, Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa Al-Quran lebih dibandingkan itu semuanya yang kita kumpulkan. Itu yang paling berharga untuk kita. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti kelak di yaumil akhir. Yuk, khairum mimma yajma'un. Kadang-kadang kita mencari ketenangan itu dari sesuatu yang di luar diri kita, betul nggak? Mencari ketenangan itu, kita merasa tenang, bahagia kalau saldo ATM ketahuan masih ada saldo, benar nggak? Gitu ya? Kayaknya gusar hidup kita pas dilihat saldo ATM masih ada, alhamdulillah, gitu kan? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kita bahagianya karena yang di luar atau eksternal kita. Kita mengucapkan alhamdulillah itu kalau kita terima gaji, alhamdulillah. Ada bonus kerja, alhamdulillah. Semangat, rileks dan bahagia. Jangan sampai ketika kita menghafalkan Quran kita merasa terbebani. Menghafalkan Quran itu terbebani, maka dibikin rileks, jangan merungsung. You know kemerungsung? Tergesa-gesa gitu ya. Tidak ngotot-ngotot, rileks aja, bahagia. Walaupun boleh jadi ibu-ibu ketika menghafalkan Quran gak hafal-hafal, yakini bahwa Allah lagi cinta-cintanya sama kita, sama ibu. Allah seolah-olah ngomong sama ibu, aku pengen kamu untuk mengulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Aku suka ketika kamu menghafalkan yang ini, ulangi lagi terus sampai gak hafal-hafal. Kenapa? Karena Allah lagi sayang-sayangnya. Rileks dan bahagia. Ya Allah, saya emang gak apa-apa ya Allah, walaupun gak hafal-hafal juga, yang penting saya lagi ngafalin. Gitu aja. Rileks dan bahagia. Karena seringkali yang jadi beban itu ketika mulai menghafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pas dibuka, wow, sadaqallahul adzim. Langsung banyak gitu kelihatannya kan. Itu beban kita. Pengennya kita itu satu halaman langsung hafal gitu. Pengennya kita itu 30 juz langsung tersimpan gitu pengennya. Padahal bukan seperti itu menghafal Quran itu. Jadi bukan santai ya, rileks dan bahagia, perlahan-lahan tapi pasti insyaallah. Sudah siap untuk kita menghafalkan Quran? Siap atau siap banget nih? Siap. Kalau siap jawab dengan semangat dong. Siap? Semangat. Kalau siap jawab dengan semangat. Siap? Mantap. Coba sambil ngecek nih kesiapan konsentrasinya, karena ini perlukan konsentrasi. Ini udah mulai kita ke penerapan cara menghafalkannya. Ya, butuh fokus, butuh konsentrasi, ibu, bapak, adik-adik semuanya. Oke, memang butuh konsentrasi. Nah, untuk menguji konsentrasi berikutnya ketika menghafalkan Quran, pastikan, makanya tadi posisinya mesti di benar-benar posisi yang bisa ngeliatin screen. Karena kita akan melatih menghafalkan Qurannya ngeliat ke depan. Ibu-ibu yang di luar kelihatan di depan? Bapak-bapak kelihatan semuanya ya? Jelas ya? Oke. Ya, anak-anak siap? Halo? Diam dulu ya. Nah, bagaimana cara menghafalkannya? Nanti tunggu instruksi dari Bapak ya. Tunggu instruksi dari Bapak, siap? Siap, oke. Ibu, bapak, sahabat semuanya, bagaimana cara menghafalkan? Yang pertama, cara menghafalkan itu, apalagi kalau kita mau ngajarin ya, kalau ada ustazah di sini yang mau ngajarin Quran, hafalan, pastikan iramanya sama. Jangan sampai menghafalkan satu guru dengan guru yang lain iramanya beda. Karena kalau iramanya beda, itu memusingkan si anak dan ngapalinnya di awal lagi. Bayangkan, jangankan anak-anak, katakanlah ibu-ibu, ya, diajarin sama ustazah. Yang pertama, ustazahnya namanya Susi. Ada Susi di sini? Nggak ada ya? Ya, ustazah Susi. Kemudian
ngasih tahu ibu-ibu, yuk kita belajar ya. Ulangi yang saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang bareng-bareng kayak gitu. Besoknya Ustazah Susi nggak bisa datang karena sakit. Diganti sama Pak Rudi. Pak Rudi datang. Mohon maaf ibu-ibu, saya ganti dulu ya. Ulangi yang saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Besoknya Pak Rudi nggak bisa datang, diganti sama Ibu Sulis. Ibu-ibu, yuk kita belajar. Ulangi yang saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ibu-ibu ngomong, capek deh. Karena ngapalinnya itu nggak selesai-selesai. Kenapa? Irama itu pengikat hafalan. Maka pastikan iramanya sama dulu, insya Allah. Nah, dari berbagai macam irama, kita ngikut dulu contoh aja ya. Ini sebagai contoh. Boleh jadi irama di sini biasanya pakai irama apa? Bayati atau Ceyati? Bayati dari Jawa, Ceyati dari Sunda biasanya. Atau ros ya, rostah, metode umi dan lain sebagainya itu ros. Ya, tilawati pakai ros. Saya mencontohkan dengan ros saja supaya mudah ya, simple. Kita mulai dari ta'awud, walaupun ta'awudnya tidak ada, semuanya sudah hafal. Saya ulang, kemudian ibu bapak adik-adik mengulangi walaupun udah bisa baca, walaupun udah mahir, udah fasih, nggak apa-apa ya. Mengikuti contoh saja dulu cara menghafalkan. Dari mulai ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh ya, anak-anak iramanya berarti sudah terbentuk. Coba diulang lagi tahunnya kayak gimana? 1, 2, 3, anak-anak aja. Kita ngikutin irama anak-anak kalau begitu ya. Gak apa-apa ya ibu-ibu bapak ya, ikutin irama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah gitu, agak dipercepat temponya ya. Oke, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ayat pertama. Perhatikan, di ayat pertama ini ada 3 huruf yang warnanya beda. Huruf apa? Lam. Huruf lamnya warna apa, Pak Bu? Warna apa? Ungu, bukan ungu, apa? Bukan pink. Merah. Oh, ada yang jawab biru ini. Baik, ini warnanya warna magenta. Ya, warna printer ya. Oke, kalau ada warna magenta pakai alis berarti ini dibaca paling panjang. Yang paling panjang berapa harokat? 6 harokat yang paling panjangnya ya. Oke. Bapak contohkan seperti ini. Alif lam ra. Jika, yuk 2, 3. Alif lam ra. Nah, rohnya jangan terlalu panjang, cukup 2 aja. Lamnya yang lebih panjang. Alif lam ra. Nah gitu, coba yuk bareng-bareng. 2, 3. Alif lam. Berikutnya, tilka ayatul kitabil mubin. Semua. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Semua.
Keluarkan suaranya, utamanya anak-anak. Inna anzalna, diulang lagi, 2, 3. Nah, di sini Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Coba dari Qur'anan. Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Oke, alhamdulillah. Nah, ini sekedar bagaimana metode untuk menghafalkannya ya. Yang pertama, kita pastikan kita membacanya sesuai dengan kaidah tahsinnya, kaidah tajwidnya. Makanya di sini ada warna untuk membantu kita membaca sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, selanjutnya yang kedua, pahami yang sedang kita hafalkan. Karena pemahaman terhadap sesuatu itu penguatan kepada hafalan kita. Bagaimana cara memahaminya? Ini mudah sekali, contohnya begini. Surat Al-Fil itu surat tentang apa? Gajah. Tentang apa? Tentang gajah, betul. Kalau saya mengatakan gajah, kepikiran nggak gajahnya? Kegambar nggak gajahnya di pikiran kita? Gambar ya. Ada gajahnya yang gede, ada yang kecil, ada yang imut, ada yang kartun, apapun itu. Tapi kita langsung kepikiran gajah. Nah, itulah Bapak Ibu yang disebut dengan theater of mind. Jadi bahwa apa yang kita baca ini tersimpan di dalam ingatan-ingatan kita, ya. Nah, bagaimana cara meleburkan pemahamannya? Cara memahami ayat-ayatnya dengan cara meleburkan, dan menjadi wasilah peleburan itu adalah hafal terjemahnya. Tapi kita bukan menghafalkan, cukup membacanya ya. Perhatikan terlebih dahulu ayat pertama. Tilka ayatul kitabil mubin. Terjemahnya apa? Kita lihat. Alif lam ra. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas arti dan petunjuknya. Coba wakili pemaknaan atau pemahamannya dengan satu kata. Ayat pertama tentang apa? Ayat pertama tentang apa? Itulah ayat-ayat Al-Quran yang jelas arti dan petunjuknya. Cukup wakili dengan satu kata. Ayat pertama tentang Quran. Coba, ayat pertama tentang apa? Quran. Jadi terjemah ini bukan untuk kita hafalkan terjemahnya, melainkan sekedar kita meleburkan maknanya. Ayat pertama Quran. Ayat pertama apa? Quran. Ayat pertama apa? Quran. Oke, sekarang sambil kita membaca, pastikan sambil kita leburkan pemahamannya, ini tentang Quran. Ya, sambil bayangkan Qurannya. Nah, selanjutnya proses menghafalkannya seperti apa? Tolong keluarkan telunjuk tangan kanannya semuanya. Keluarkan telunjuk tangan kanannya. Oke, perhatikan baik-baik semuanya. Lihat telunjuk di depan. Telunjuk tangan kanan kita ada berapa jarinya? 5. Coba lebih fokus lagi. Telunjuk tangan kanan kita ada berapa jarinya? 1 telunjuknya. Kenapa jawabnya 5? Karena ngikutin gerakan dari saya ya. Padahal nggak usah diikutin gerakannya, cukup didengarkan pertanyaannya. Jadi telunjuk di tangan kanan kita ada berapa jarinya? 1. Bukan 5? Bukan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, di telunjuk kita ada 3 kata kunci. Kata kuncinya adalah tunjuk, baca, melek. Tunjuk, baca, melek. Coba diulangi, apa? Tunjuk, baca, melek. Ulangi. Tunjuk, baca, melek. Oke, sekarang ingat-ingat, kalau pengen hafal Quran, cukup dengan kita menunjuknya, baca, dan nggak pakai merem, tapi melek. Gimana meleknya? Ya, tunjuk, baca, melek. Nih, sambil Bapak contohkan terlebih dahulu. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu bukan namanya.
Coba diulang-ulang. Sambil tunjuk, baca, melek. Yuk, adik-adik semuanya. 2, 3. Lagi tunjuk. Tilka ayatul kitabil mubin. Agak cepat. 2, 3. Tilka ayatul kitabil mubin. Ayah bundanya ikut tunjuk, semuanya fokus ke sana. 2, 3. Tilka ayatul kitabil mubin. Sama-sama tunjuk lagi. Tilka ayatul kitabil mubin. Jangan merem, baca. Tilka ayatul kitabil mubin. Tambah semangat, tunjuk. Tilka bayangkan ini tentang Quran, baca. Tilka ayatul kitabil mubin. Tetap tunjuk di sana, baca. Tilka ayatul kitabil mubin. Sambil tunjuk tangan kanan kita, yuk baca. Tilka ayatul kitabil mubin. Kiri atas tunjuk, baca. Tilka ayatul kitabil mubin. Temen yang di kanan sambil ditepuk, baca. Tilka ayatul kitabil mubin. Balas yang di kirinya, baca. Tilka ayatul kitabil mubin. Tambah alif lam ro di depannya. Alif lam cukup diapain? Tunjuk, baca. Kenapa mesti melek?